Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Imam Fawaid kembali hadir menyapa Anda dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, juga terpercaya. Sejumlah informasi menarik saudara akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami. Di antaranya, pria di Sampang ditemukan tewas usai dibunuh seorang janda yang mengaku hendak diperkosa korban. Polisi menggerebek industri pupuk cair palsu di Situbondo. Menikmati bakso sepuasnya di Jember hanya dengan Rp15.000. Jika tidak habis, pembeli didenda. Saudara, sesosok mayat pria ditemukan di pekarangan rumah kosong di Desa Tebana, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Tak butuh waktu lama, polisi meringkus tersangka, seorang janda yang mengaku hendak diperkosa oleh korban. Warga Desa Tebana digemparkan dengan penemuan mayat pria yang tersungkur di halaman rumah kosong di Banyuates, Sampang. Mereka berkerumun melihat dari dekat untuk memastikan apakah korban adalah keluarga mereka. Polisi yang datang ke lokasi memasang garis polisi. Dari hasil pemeriksaan korban ternyata warga setempat yang rumahnya tak jauh dari tempat kejadian. Hasil pemeriksaan sementara ditemukan luka di wajah korban. Kurang dari 24 jam polisi menangkap pelaku Samuah, 42 tahun, warga Banyuates, seorang janda yang tinggal tidak jauh dari rumah korban. Kepada polisi, tersangka mengaku dipaksa berhubungan badan dan janji dinikahi. Namun pelaku menolak karena korban sudah memiliki istri. Tersangka mendorong korban hingga terjatuh mengenai meja. Korban yang pingsan langsung dicekik dengan kain. Pelaku ini kan keluar dari kamar mandi ke rumah, ke kamar mandi. Kamar mandinya itu di luar rumah, di pekarangan. Nah, setelah dia masuk rumah, dibuntutilah si korban ini. Dibuntuti, dia ikut masuk rumahnya. Pengakuan korban itu dari korban itu mau menikahi si pelaku ini. Tapi pelaku ini tidak mau karena si korban ini sudah beristri. Dan saat itulah menurut keterangan si pelaku ini katanya jatuh, selanjutnya dia dicekik dengan kain. Untuk menghilangkan jejak, tersangka menyeret jasad korban ke halaman rumah kosong yang berjarak 50 meter dari rumah pelaku. Polisi masih mengembangkan kasus ini dengan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap motif pelaku. Nia Karunia melaporkan dari Sampang. Saudara, seorang pekerja teknisi PLN tersengat listrik saat aktivitas kerja di tiang listrik bertegangan tinggi di kawasan Jalan Sumatera, Surabaya. Akibatnya korban pingsan di atas tiang listrik dan menderita luka bakar parah. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Seorang pekerja teknisi PLN bernama Agus berusia 40 tahun tersengat aliran listrik saat aktivitas kerja di tiang listrik bertegangan tinggi di kawasan Jalan Sumatera, Surabaya, Selasa sore. Meski sudah berpengalaman dan dilengkapi peralatan safety, korban pingsan dan menderita luka bakar parah, yakni di bawah lapisan kulit luar pergelangan tangannya. Mendapat laporan, tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya langsung datang ke lokasi. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis karena petugas harus menggunakan mobil Skywalker atau mobil tangga katrol untuk menjangkau tubuh korban yang berada di tiang listrik bertegangan tinggi. Setelah 30 menit berjibaku, petugas damkar akhirnya berhasil mengevakuasi korban. Tadi ya alhamdulillah korban sempat sadar. Jadi untuk proses transportasinya ke basketnya unit DLH itu mudah. Kendalanya memang ini tadi untuk kabel yang utama itu masih ada arus listriknya. Jadi kami harus menunggu dari PLN lain untuk mematikan arus yang utamanya. Ya sempat tadi kondisinya sempat tersengat listrik, jadi ada luka bakar di sekitar lengannya. Karena kondisinya lemas dan menderita luka bakar parah, korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Ari Purwanto melaporkan dari Surabaya. Saudara, setelah pingsan beberapa lama, seorang pengendara motor di Banyuwangi yang tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang dinyatakan meninggal dunia. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong.
Seorang pemotor menjadi korban pohon tumbang di Desa Banyu Anyar, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi. Akibatnya korban Muhammad Nur berusia 42 tahun akhirnya meninggal dunia usai menjalani perawatan di rumah sakit. Kejadian bermula saat korban mengendarai motor perjalanan pulang dari kebun di lereng Gunung Raung pada hari Minggu. Naas tibanya di lokasi, angin kencang tiba-tiba menerjang sehingga seketika Agus tertimpa pohon pinus setinggi 10 meter yang tumbang. Korban langsung tak sadarkan diri usai menderita luka parah akibat hantaman pohon tumbang. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bakti Husada Glenmore, Banyuwangi. Namun karena kondisinya semakin memburuk, korban dirujuk ke RSUD Dr. Subandi Jember. Namun nyawanya akhirnya tak tertolong. Kejadian yang tidak disangka, ini namanya takdir. Bahwasanya beliau tertimpa pohon pinus waktu di kebun dalam mau pulang ke rumahnya bersama kebetulan di kebun bersama anaknya yang pertama, dan kebetulan tidak berboncengan tapi membawa sepeda motor sendiri-sendiri. Kebetulan yang anaknya di depan mendahului bapaknya. Setelah tengok ke belakang ternyata bapaknya tertimpa oleh pohon pinus. Warga dan pengendara diminta hati-hati dan waspada ketika di jalan karena musim cuaca ekstrem. Angin kencang bisa tiba-tiba datang dan mengakibatkan pohon tumbang. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Polisi menggerebek industri pupuk cair palsu di Situbondo. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami.